Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena sekarang udah siang ya, kita masuk pelajaran hari ini di jam siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, dan tentunya harus tetap semangat ya. Oke, sebelum pelajaran, Yulianti bisa tolong pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bacaan. Ya, terima kasih Yulianti sudah memimpin doa hari ini. Ibu mau absen dulu ya. Aulia Devika. Hadir, Bu. Oke. Azizatul Safitri. Hadir, Bu. Ya, terakhir Yulianti. Hadir ya, ketua kelas sudah memimpin doa tadi. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua. Sebelum belajar tetap Ibu ingetin, kita harus tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi masih belum berakhir. Tapi Ibu izin di sini tidak menggunakan masker karena Ibu akan menjelaskan ya. Jadi kalian cukup pakai masker. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita mempelajari apa? Mempelajari apa kemarin? Mempelajari serat protein, yaitu serat yang berasal dari hewan. Jadi kalau minggu kemarin mempelajari serat dari hewan, minggu ini kita akan mempelajari serat yang berasal dari tumbuhan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen ngasih pretest dulu ke kalian. Pretestnya ini kalian mengerjakan 5 soal. Ada 5 soal nanti akan Ibu tampilkan. Silahkan kalian ambil HP-nya karena pretestnya akan dikerjakan menggunakan kahoot.com. Silahkan ambil dulu HP-nya ya. Masukkan PIN yang ada di layar ke HP kalian masing-masing untuk memulai pretest hari ini. Satu, dua, tiga. Oke, cepat. Alhamdulillah sinyalnya bagus hari ini. Ya, sudah masuk semua ya. Kita mulai untuk mengerjakan pretest kali ini. Ya, ada 5 pertanyaan. Satu pertanyaan waktunya adalah 60 detik. Siap-siap, perhatikan baik-baik ya pertanyaannya. True or false. Jadi kalian pilih pernyataan ini betul atau salah. Untuk hasilnya 3 tertinggi. Ya, nomor 3 ada Azizatul. Nomor 2 Hernisa. Ternyata nomor 1 siapa ya? Coba kita lihat. Wah, ternyata tiba-tiba Rini Maisarah. Ada suatu masalah. Nih, ketika pelajaran pengetahuan bahan tekstil, peserta didik kelas 10 ditugaskan untuk membawa 2 jenis serat selulosa. Nia membawa 2 jenis serat seperti yang di bawah ini. Nah, lihat. Yang pertama itu kapas. Lalu yang kedua adalah bulu biri-biri. Menurut kalian, ini 2 serat yang dibawa Nia ini udah bener apa belum? Belum. Ada yang tahu kenapa? Oh ya, gimana Aulia? Sebenarnya tujuan kita mempelajari ini apa sih, Bu? Yang pertama adalah supaya kalian bisa menjelaskan pengertian serat selulosa dengan benar. Jadi kalau ditanya serat selulosa itu apa sih, kalian nggak bingung lagi. Serat selulosa adalah kalian bisa menjelaskan dengan benar. Lalu yang kedua, kalian dapat mengklasifikasi jenis serat dari selulosa dengan tepat. Kan macam-macam nih seratnya. Jadi nanti kalian bisa mengklasifikasi jenis seratnya. Lalu yang ketiga, kalian juga supaya bisa menganalisis serat
tekstil yang berasal dari selulosa. Kayak gitu. Jadi itu tadi 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti di akhir kita juga akan melaksanakan apa? Post-test ya. Seperti biasa nanti Ibu akan nge-share 10 soal pilihan ganda yang Ibu share melalui Google Form linknya yang kalian kerjakan di HP kalian masing-masing. Nah, serat selulosa. Perhatikan dari gambarnya aja kalian bisa lihat ya. Ini kayaknya berasal dari tumbuh-tumbuhan nih, ya kan? Sebenarnya serat selulosa itu apa sih? Nah, kita lihat serat selulosa. Pengertian serat selulosa. Sebelumnya juga Ibu sudah nge-share materi kita hari ini di Google Classroom ya. Bisa kalian cek di Google Classroom, materinya sudah Ibu share. Di topik materi, jangan lupa di topik materi. Nah, pengertian serat selulosa adalah golongan serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, jenis-jenis serat selulosa itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah serat biji, yang kedua itu serat batang, dan yang ketiga adalah serat daun. Ya, tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai serat biji. Nah, jadi serat selulosa yang termasuk serat biji adalah kapas dan kapuk. Sekarang mengenai serat biji, yang pertama adalah serat kapas. Serat kapas dari serat tumbuh-tumbuhan yang tergolong ke dalam serat alam dari buahnya. Jadi bentuknya kayak gimana sih? Nah, kayak gini serat kapas tuh. Nah, kita lihat. Nah, di sini bisa kalian lihat ada yang masih berbentuk kayak kuncup ya. Ini belum matang, masih warnanya hijau. Selanjutnya yang kedua adalah kapuk. Buat yang nggak pernah lihat ya. Nah, ini adalah tanaman kapuk. Sama seperti kapas tadi, kapuk juga begini. Kalau belum matang, dia masih berwarna hijau, tapi dia bentuknya memanjang. Kalau kapas tadi kan seperti ginjal nih, kayak membulat. Kalau kapuk, dia ini memanjang. Nah, kalau sudah matang, dia nanti pecah. Akhirnya keluarlah kapuk-kapuk yang bisa dimanfaatkan. Nah, lihat manfaat-manfaat dari tanaman kapuk. Bu, manfaat kapuk itu apa? Cuman sekedar untuk bantal, guling, gitu aja kah? Enggak ya. Jadi manfaat kapuk itu sangat banyak. Nah, sekarang kita menganalisis dulu nih serat kapuk kapas dan serat selulosa kapas dan serat kapuk. Yang pertama, serat kapas. Lihat, kapas setelah melalui proses dia akan membentuk seperti ini. Jadi nggak lagi seperti gumpalan-gumpalan gitu, nak. Kapas itu kan diproses, dipintal, bisa menjadi benang, bisa menjadi kain. Nah, ini salah satu contoh serat kapas. Nah, selanjutnya kita lihat karakteristik untuk yang kedua, yaitu kapuk. Bentuk penampang melintang serat kapuk bulat lonjong dengan lumen yang lebar dan dindingnya sangat tipis. Kalian lihat di sini, ini adalah serat kapuk. Jadi dia itu memanjang, lonjong, tapi ini itu sangat tipis. Nah, karena sangat tipis dan rapuh, jadi kapuk ini tidak dapat dipintal dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pakaian. Supaya kalian lebih semangat, Ibu mau bagi LKPD deh untuk meningkatkan pemahaman kalian juga. Nah, Ibu akan membagi, jadi kalian tetap duduk seperti ini, karena LKPD-nya akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi ini kelompok 1 ya. Nah, kelompok Rini kelompok 2, kelompok Nafila kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kelompok Dila kelompok 4 ya. Oke, Ibu akan bagi dulu LKPD-nya. Nah, silakan kalian lihat dulu LKPD-nya. 3 soal dari LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya. Silakan dikerjakan, ada 3 soal. Waktu kalian mengerjakan adalah 15 menit. Oke ya? Ya, selamat mengerjakan.
Kelompok 3, gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Bu, jadi ini yang dikasih Gimana? yang gambar yang tasnya aja ya? Oh iya, jadi gini, ini kan ada 2 gambar. Nah, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ini menganalisis gambar yang ini. Yang ini nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Kayak gitu. Jadi kalian kan kelompok 3. Berarti kalian analisis yang gambar yang pertama. Ya, oke? Gimana? Kelompok 3 paham ya? Paham. Oke, silakan dilanjut. Ya. Analisis berarti ini kan ini terbuat dari kain Iya. sirangan. Mm-mm. Karakteristiknya kayak menyerap. Bukan. Jadi ini kan analisislah bersama teman sekelompokmu terbuat dari bahan apakah busana berikut. Ini bahannya kira-kira kain sesirangan tuh apa? Kapas atau kapuk? Oh, seperti itu. Iya. Terus nanti karakteristiknya juga dijelaskan. Karakteristik kapas tuh gimana gitu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, paham ya? Ya, gimana kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kenapa? Bagaimana meyakinkan kita bahwa baju di foto ini berasal dari serat kapas? Oke. Nah, ini kan contohnya kain apa? Sirangan. Kita sudah pernah praktek kan kain sasirangan? Kain yang kalian gunakan kain apa? Katun. Katun tuh dasarnya dari mana? Kapas. Nah, jadi ini memang serat yang berasal dari kapas, begitu. Karakteristiknya tuh apa aja? Tadi kan Ibu udah jelasin karakteristiknya. Oke. Ya. Gimana? Udah selesai? Kelompok 3 juga udah? Kelompok 4? Udah. Oke. Karena waktunya juga sudah habis, 15 menit. Kita lanjut untuk presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis serat tekstil selulosa, dan ada kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Baena, dan seperti saya ada Aulia Denika, lalu ada Azizatul Samitri. Oke, teman saya akan menjelaskan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Lanjut, adakah yang ingin bertanya? Siapa? Oh ya, Dila. Dila dari kelompok. Kenapa serat kapuk tidak bisa dijadikan pakaian seperti halnya serat kapas? Ya, kelompok 1 silahkan diskusikan ya. Karena serat kapas bersifat rapuh dan tidak elastis, maka serat ini tidak dapat dipintal dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Oke, gimana kelompok 4? Apakah sudah jelas? Jelas ya? Oke. Yang lain gimana? Ada yang ingin bertanya lagi sama kelompok 1? Tidak ada. Oke, kelompok 1 bisa ditutup. Oke, kalau tidak ada, kami akhiri presentasi kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus buat kelompok 1. Oke, itu tadi presentasi dari 4 kelompok. Nah, kira-kira dari presentasi tadi, dari kelompok mana nih
yang bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulannya tadi serat itu ada berapa sih yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa nggak kira-kira? Oh, Rini? Berdasarkan dari presentasi yang tadi, saya bisa menyimpulkan jika serat yang bisa dijelaskan itu ada dua, yaitu serat kapas dan juga serat kapuk yang berasal dari tumbuhan. Serat selulosa. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Rini. Silahkan kalian kumpulkan lagi LKPD-nya. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Serat selulosa adalah golongan serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sebelum Ibu lanjut nih, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai serat kapas sama serat kapuk? Oh, pertanyaan dari Baena. Ya, pertanyaannya apa Baena? Di rumah saya menggunakan beberapa jenis bantal. Lalu ada satu bantal yang berisi kapuk. Bantal itu jadi keras, Bu, gampuk. Kira-kira kenapa ya, Bu? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan. Nah, serat kapuk ini merupakan serat yang rongganya besar, ya kan? Jadi ketika kita tidur, menempelnya keringat-keringat dari kita. Ya atau enggak? Pernah lihat ketika kalian bangun tidur, ternyata bantal itu basah dari belakang. Karena apa? Mungkin pas cuaca panas, ya kan? Lalu kelembaban-kelembaban itu menumpuk di dalam rongga-rongga kapuk. Nah, sehingga kalau kapuk itu sudah sering dipakai tapi jarang atau bahkan tidak pernah dijemur, itu akan menyebabkan kapuk menjadi keras. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, silahkan ambil lagi HP masing-masing. Kita akan mengerjakan post test. Ya. Silahkan kalian buka di Google Classroom. Ya, buka Google Classroom-nya ya. Kalian cari topik yang namanya evaluasi. Nah, di evaluasi kalian pilih untuk post test. Yang tadi kan kita buka pre-test. Yang sekarang kalian buka adalah post testnya. Silakan dibuka post test. Sudah ada linknya di situ ya. Ya, gimana yang lain bisa masuk? Bisa, Ibu. Ya. Waktunya 10 menit karena di situ ada 10 soal. Ya, waktunya sudah habis. Sudah dikirim semua? Oke. Oke, bagus. Ternyata selamat untuk kalian, nilainya sudah di atas KKM semua. Untuk pertemuan minggu depan. Nah, tadi kan kita sudah menerima materi tentang serat selulosa yang serat biji, ada kapas dan kapuk. Minggu depan kita akan mempelajari tentang serat batang dan juga serat daun. Sekali lagi Ibu ingatkan, karena ini adalah jam terakhir kita, jadi kalian tetap kenakan masker kalian. Nah, yang di bawahnya ada sampah tuh, ambil ya, sampahnya diambil. Karena sudah rapi, sudah bersih lagi. Ketua kelas bisa pimpin doanya lagi sebelum kita pulang. Oke ya, salah hilap Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.